Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu kembali di perkuliahan manajemen UKM. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ketujuh. Ya, kita akan membahas sederhana saja. Materinya juga tidak begitu banyak. Mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi terkait menentukan lokasi usaha yang tepat, gitu. Ya, kalau produknya sudah oke, bagus, kemudian harga pun sudah kita hitung, ternyata untungnya juga bagus. Ya, minggu lalu saya sudah ajarkan bagaimana cara menghitung harga berbasis laba dan biaya. Ya, Christian mungkin sudah coba ya. Sudah coba ya. Harga sudah oke, tetapi salah kita menentukan lokasi usaha, ini bisa nggak laku juga gitu loh, karena lokasi usahanya nggak tepat. Ya, produknya mahal, kemudian buka lokasi usahanya di pedesaan, masuk gang lagi gitu ya, nggak laku. Makanya nanti di sini saya akan ajarkan bagaimana cara menentukan lokasi yang tepat untuk usaha kita lewat beberapa strategi lah, atau tips lebih tepatnya. Ya, ya mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang nantinya akan membuka usaha. Ya, itu pembukaan dari saya. Teman-teman, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum kita mulai perkuliahan, ya, supaya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk perkuliahan kita hari ini. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sudah yang bergabung lagi 2 orang. Saya akan share screen langsung saja. Bisa terlihat materinya, slide-nya? Bisa ya? Ya, jadi sesuai dengan saya sampaikan tadi, materi kita adalah menetapkan lokasi usaha yang tepat. Ya, bagaimana lokasi usaha yang tepat? Ada beberapa strategi. Ya, termasuk kita mencari yang padat penduduk, mencari yang bersih, mencari lokasi yang memang tidak begitu mahal sesuai dengan anggaran dari usaha kita. Ya, saya akan berikan tips-tipsnya, ya, sekaligus juga dengan strateginya. Ya, strategi yang pertama itu, kalau mau cari tempat usaha harus yang rame atau padat penduduknya di sekitar lokasi. Nggak bisa sepi-sepi gitu loh. Kalau sepi-sepian, nggak tahu orang bahasanya di situ ada lokasi usaha kita. Ya, padat penduduk bukan berarti kita tidak menyiapkan parkirnya. Kalau bisa padat penduduk tapi ada space untuk parkir kalau bisa. Ya, karena ini menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pengunjung. Kalau kita mau parkir aja susah gitu loh. Orang malas datang terakhirnya. Ya, jadi walaupun padat tapi tetap ada space buat kenyamanan pelanggan untuk memarkirkan kendaraan. Ya, kenapa kita cari di tempat yang lokasi penduduknya lokasi usaha yang kepadatan penduduknya ramai? Karena biasanya potensi usaha juga akan meningkat. Ya, di lokasi yang penduduknya cukup ramai, potensinya lebih besar begitu. Ya, itu yang pertama, cari yang lokasinya memang ramai. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, coba lihat besarnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan mau jual yang produknya mahal, jangan di lokasi yang tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat sekitarnya rendah. Ya, misalkan jual barang yang harganya per potong itu katakanlah untuk burger harganya 20.000 gitu kan. Anda jual di lokasi yang tingkat pendapatannya rendah, yang rata-rata mungkin penduduknya pekerjaannya sebagai tukang beca misalkan, atau mungkin petani gitu ya, nggak cocok gitu loh. Sesuaikan aja dengan produk yang kita jual. Ya, kalau produknya mahal, nah cari di tempat lokasi yang memang tingkat pendapatan masyarakatnya tinggi. Ya, seperti di tengah kota gitu. Ya, jadi harus bisa disesuaikan karena itu akan berpengaruh.
produk yang kita jual. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Jadi harus diperhatikan. Kalau misalkan jarang ada kendaraan yang lewat, ya jangan buka usaha di situ, karena nggak ada yang lihat. Ya makanya perhatikan ini, sebelum buka ini harus disurvei dulu lokasi usahanya. Ya ramainya pada saat pagi, pada saat siang, atau pada saat malam. Ya kalau misalkan malam sepi, ya nggak ada kendaraan yang lewat, ya jangan buka usaha malam gitu. Bukanya ya pagi aja kalau paginya memang ramai. Ya jadi perhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat di sekitar lokasi usaha. Kemudian yang keempat, lihat banyaknya usaha yang mendukung lokasi di lokasi tersebut. Ya kalau misalkan nggak banyak usaha, ya atau nggak ada usaha di dekat lokasi kita mau buka usaha, itu artinya memang tempatnya nggak strategis gitu loh, karena nggak dilirik oleh pelaku usaha yang lain. Ya nah kalau bisa lokasi tersebut ada berbagai macam usaha di situ. Ya tetapi kalau bisa hindarin yang usahanya sejenis. Ya Christian mau buka ayam penyet, ternyata di situ hampir 20 orang, 20 pelaku usaha buka ayam penyet semuanya gitu. Ya nanti marketnya terbagi dia. Ya bagus cari tempat lain yang memang belum ada jual ayam penyetnya tapi rame gitu loh. Paham maksudnya ya? Oke. Nah kemudian yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Kalau modalnya sedikit ya jangan sewa di mall, karena mall itu mahal. Ya dan saran dari saya, kalau modal Anda masih sedikit, ya bagus buka usaha yang online saja, jualan online. Ya atau buka outlet di rumah. Ya. Nah itu saran dari saya. Jadi sesuaikan dengan anggaran. Kalau anggarannya sedikit, bagus buka toko online. Ya. Kemudian yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Artinya itu tadi nggak ada perusahaan yang sejenis, nggak ada usaha yang sama gitu loh. Kayak tadi misalnya saya berikan contoh ayam penyet, di satu lokasi itu ada 10 orang jual ayam penyet, kita mau buka ayam penyet gitu kan, nggak cocok gitu loh. Bukan nggak cocok, tapi kuenya jadi terbagi. Bagus cari lokasi yang lain saja. Ya. Makanya pada saat buka usaha itu perlu analisa yang matang juga, perencanaan yang matang. Jangan asal buka saja. Kemudian yang ketujuh, perhatikan akses menuju lokasi usaha. Ada transportasi umumnya nggak ke sana? Ya, kalau ada akses untuk transportasi umum itu akan lebih bagus. Konsumen dari segala penjuru bisa berkunjung ke lokasi usaha kita. Kemudian yang kedelapan, ya tingkat keamanan yang mendukung. Ya lokasi tempat usaha kita ini banyak premannya enggak sih gitu ya. Kemudian pengunjungnya nyaman nggak pada saat berkunjung di tempat usaha kita. Jangan-jangan banyak maling gitu, banyak motor hilang di lokasi usaha. Ya, nah ini perlu diperhatikan juga. Ya dari sisi keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang kesembilan, perhatikan kebersihan lokasi usaha. Ya walaupun ada usaha yang nggak bersih gitu kan lokasinya tapi rame, ya mungkin karena faktor makanannya. Nah ini lagi-lagi kembali kepada individunya. Kalau lokasinya kotor walaupun enak, saya hindari gitu ya, karena nggak nyaman gitu. Tapi ada beberapa individu masih merasa nyaman karena mungkin cita rasanya yang memang cocok dengan dia. Ya sampai di sini ada pertanyaan. Naomi baru masuk di kelas ini ya, sebelumnya di kelas yang jam 11 ya. Gimana? Oh, oke. Ya nggak apa-apa, biar tambah ramai kelas yang di sini. Ya sebagian nanti mungkin minggu depan akan bertambah lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh?